Oke teman-teman, malam ini kita menelusuri jalur ekstrim dari Curug ke Lubuk Linggau. Ini di desa Simpang Beliti, dan memang jalannya gelap-gelap sekali ini di bawah antara jembatan dan desa Simpang Beliti. Ini gelap sekali saudara-saudara, dan ini sangat mengundang kejahatan ini. Kalau misalnya ada kejahatan, ini wajar di sini karena memang jalannya gelap. Jadi untuk pemerintahnya setempat Ujang Lepong, kalau bisa dikasih lampu lah di sini. Ini saran dari kami. Sampai ke bawah gelap gulita. Ini sampai ke jembatan bawah itu. Ini tikungannya masih gelap. Kalau kayak mobil kayak gini naiknya rapat ini. Jadi kata Bang Napi, kejahatan itu bukan karena niat, tapi kejahatan itu karena kesempatan. Nah, ini jembatan air terjun desa Palak Curug ini. Nah ya, terus tapi kalau sudah masuk sini insya Allah aman. Kalau sini, kalau tempat tadi ya sini, karena sini sudah banyak rumah dan sudah masuk perkampungan, jadi kalau di sini dia agak aman. Sampai ke atas, ini sudah masuk perkampungan ini. Di sini juga begal-begal ini banyak yang diinikan media-media menyudutkan orang kampung sini. Ini sebenarnya bukan orang kampung sini juga, itu banyak juga orang datang dari lain. Misal kalau misalnya kejahatan dari tadi tempat tadi itu larinya ke air, ke apa itu, ke masuk kanan itu bisa tembus ke paling di sini. Ini tempat ekstrim ini. Nah, di atas tadi, di antara kampung-kampung itu di pinggir sebelah kirinya jalan longsor ini. Nah, ini panjang sekitar 500 meter ini. Nah, ini gelap semua ini jalannya. Jadi kalau untuk mengundang kejahatan memang wajar di sini. Sampai ke atas, sampai ke perkampungan kembali. Nah, kalau sudah sini salah aman di sini. Nah, ini sudah masuk ke perkampungan dan tidak. Nah, seperti kita ketahui tadi, kalau penjahat-penjahat di sini bukan aslinya orang sini juga, ada juga orang lain itu yang datang ke sini. Misalnya dia masuk misalnya sini, nih nanti di kanan itu jalan sampai ke Apur. Kalau sudah ke Apur itu ke kirinya bisa tembus ke Padang Ulak Tanding, bisa tembus ke Kota Padang, bisa tembus ke daerah Lubuk Linggau, Bedengkati bisa tembus, atau ke kanan bisa tembus ke daerah Bengkok. Nah, jadi penjahat, tapi yang dapat buruknya itu orang-orang kampung sini, karena ya memang tepatnya kejadiannya kadang-kadang memang daerah sini. Tuh, kalau di kampung-kampung ini aman ini. Nah, sini aman. Ini tempat tadi jembatan atas. Kalau di daerah Pelalo insya Allah sudah agak lama tidak terdengar ada kejahatan begal, itu sudah aman. Pelalo ke atas itu sudah aman sampai ke Beringin 3. Ini kita masuk kampung aman, insya Allah aman. Memang kalau ngeri sedap kalau masuk di sini. Cuman kalau kita tahu jalur, tahu ini kita kasih tip juga ini. Kalau misal mau lewat daerah rawan dimanapun, bukan hanya di sini, itu kita harus jangan di belakang, harus mendahului mobil, minimal di tengah itu. Karena kita konvoy dari tengah, atau kalau bisa di depan sekali nggak apa-apa. Di depan sekali. Sering sekali di sini. Ini karena wilayahnya memang wilayah Palak Curug ini, wilayahnya luas, wilayahnya ini. Jadi sering setiap ada kejahatan, ya orang Palak Curug kata orang. Padahal belum tentu. Ini banyak juga yang lain. Karena terbukti kemarin yang ketangkap ternyata bukan orang Palak Curug. Nah, kalau terang kayak gini kan tidak mungkin ada kejahatan. Nah, dibuat pemerintahnya juga, Pemda Ujang Lepong, tolong diusahakan tempat-tempat rawan itu jangan sampai gelap. Nah, sepengetahuan saya yang namanya gelap-gelap itu kayak tadi dari
apa desa apa itu tadi Simpang Beliti sampai ke jembatan itu gelap gulita itu. Coba kalau dipasang lampu kayak di Pelalu atas itu kan sekarang kan sudah ramai karena lampu-lampu di jalan sudah ramai semua, sudah banyak penduduk, sudah jarang sekarang ini tindakan kejahatannya sana. Ini masih di wilayah desa Palacurug ini, terang aman ini kalau model ini. Jelas kita harus waspada namanya ini, seperti misalnya kalau main HP kaca jangan dibuka, sudah itu ya istirahat dulu lah main HP biar nanti tinggal di ini kan tidak mengundang kejahatan. Ini kita mulai jalan menurun ini nanti di sini gelap juga ini mulai menurun, ini sudah mulai mendekati jembatan 2 ini masih menurun terus ini. Kita dahulu, jangan kita di belakang. Nanti kalau kita di belakang, kalau ada yang nyegat, yang di belakang lah yang kena cegat, bukan yang depan. Nah, mulai gelap ini. Mulai gelap ini. Gelap ini, kalau gelap kayak gini ini sampai ke bawah jembatan itu gelap semua, gelap total ini, gak ada lampu sama sekali. Cuman cahaya dari lampu-lampu kendaraan itu. Oh, belum sampai ke jembatan berarti kita. Belum sampai ke jembatan ya. Ini masih di kampung ini. Sekarang ini yang agak rawan itu cuma 2 paling-paling dari desa Beliti tadi sampai ke jembatan air terjun. Sudah itu dari kampung ini jembatan 2 aman. Paling dari jembatan di situ sudah ada pos-pos, ada koramil, dan di depan nanti juga ada pos polisi. Sampai ke Taksoy, insyaallah aman sana. Tinggal perjalanan lagi, tinggal nasib kita itu. Mereka ini acak sifatnya, bukan target. Kalau misalnya lewat ya, kalau memang nasib kita jelek ya kena, nggak bisa. Jadi kita usahakan jangan di belakang, jangan mengundang. Seperti misalnya telepon dipegang, kaca dibuka. Karena itu mengundang kejahatan. Kata Bang Nabi, ya itu tadi kesempatan. Kejahatan itu bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Ada alat berat kan? Nggak ada yang stop. Truk sudah berapa kali tadi lewat, nggak ada yang stop. Mungkin kemarin yang lain-lain itu yang lagi sial mungkin. Kalau menurut saya, pengalaman saya jalan kemana-mana itu ya, rawan-rawan itu pasti, tapi sebisa-bisa kita itu antisipasi. Sini mulai gelap ini. Gelap gulita, kita sampai ke jembatan 2 sana. Jadi kalau gelap-gelap kayak gini enak benar itu kalau misalnya ada penjahat mau nyegat atau apa. Sampai bawah itu. Jadi bukan kita menyalahkan pemerintah tempatnya, tapi memang ya itu tadi harus dikasih lampu atau gimana untuk mencegah, jangan sampai ada kesempatan lah istilahnya. Ada kesempatan untuk berbuat kejahatan sampai ke bawah, sampai ke jembatan. Paling tadi di atas ini tadi tempat gelap-gelap ini. Kalau di jembatan ini sudah aman, sini sudah ada pos-pos, sudah ada rumah makan, bisa istirahat, bisa lama kalau di sini. Mau nginap pun tidak masalah di sini. Buktinya truk-truk di sini banyak istirahat di sini. Nah, lepas dari sini gelap lagi nih, gelap lagi. Nah,
panjang ini gelap ini. Nah, sinilah yang mengundang kejahatan itu. Jalan sempit, gelap. Nah, ke depan itu ke Koramil. Di depan ada Koramil depan. Tapi jalan dari jembatan tadi ke sini agak lumayan jauh. Ada sekitar 1 kilo ini. Sampai 1 kiloan ini. Kalau bisa diusahakanlah itu lampu-lampunya itulah buat yang rejang lebong itu supaya terang, supaya ini yang berjalan pun enak, tidak was-was. Nanti kalau jalurnya tidak aman, nanti juga orang lewat juga sepi. Ini di depan ini ada Koramil ini. Koramil. Nah, 300 meter dari sini sebelah kiri ada pos polisi. Sebelah kiri ini pos polisi ini. Nah, lepas dari sini gelap lagi ini. Ini undang lagi ini, undang kejahatan lagi ini. Tapi kita usahakan kita ada di depan. Jadi kalaupun misalnya kita berhenti, di belakang kita masih banyak kendaraan. Oh ini apa ini yang pos polisi sebelah kiri ini pos polisi itu yang tadi bilang ini pos polisi sebelah kiri. Ada itu penjaganya di situ. Ya kita tetap di depan kalau bisa. Nah, ya kalau ada apa-apa, nah ini gelap lagi, gelap sampai ke Tatu ini, sampai ke Tatu gelap gulita itu ada sekitar 1 kiloan. Kesempatan untuk melakukan kejahatan itu memang banyak di sini. Jalannya sudah sempit, sudah tikung-tikungan, nanjak lagi. Jadi banyak masalahnya. Mobil kita lambat. Kalau misalnya jalan lintas nggak bakalan orang mau nyetop kita, paling dikejar. Kalau ini gelap terus ini. Terus gelap sampai sekitar 1 kilo ini. Jadi intinya kita itu harus waspada dan hati-hati, jangan sampai mengundang kejahatan. Misalnya ya itu tadi, gimana caranya kalau kendaraan jangan di belakang, jangan sendirian, kita harus konvoy atau menghindari. Kalau yang ini ya konvoy itu bagusnya konvoy kita duluan, karena sistemnya sini ini acak, tidak ada target. Nah kalau kejahatan itu di mana-mana pasti ada kejahatannya. Kalau gelap kayak gini nih, nah sampai ke Tatu ini. Terus tikungan. Terus kita minta pengawalan. Kalau misalnya ini minta pengawalan kita di polsek atau di pos tadi bisa istirahat banyak. Jangan dipaksakan kalau memang keadaan tidak memungkinkan. Sudah sampai kampung Tatu. Kalau sudah sampai sini sudah aman ini, aman insya Allah sampai ke Linggau aman. Inilah perjalanan kami malam ini menelusuri jalur ekstrim Lubuk Linggau Curup, tapi kami dari Curup ke Lubuk Linggau, pulangnya ke Lubuk Linggau. Alhamdulillah aman dan sampai dengan selamat, amin.